Indonesia adalah negara berdaulat dengan kekuatan militer yang lahir dari dan untuk rakyat. Namun di balik fondasi tersebut ada nilai yang lebih mendalam. Kita bicara soal filosofi dan juga strategi besar untuk mewujudkan ketahanan Indonesia. Di tengah situasi dunia yang serba dinamis saat ini, tantangan dan juga ancaman bisa hadir tidak hanya dalam bentuk senjata saja, tapi juga bisa dalam bentuk yang tidak terlihat. Ada narasi, buku, atau bahkan peperangan secara geopolitik yang tak kasat mata. Oleh karena itu, kita hadir di sini untuk berbicara mengenai bagaimana negara harus hadir untuk menciptakan kekuatan tidak hanya dari segi fisik, tapi juga dari segi nilai. Pancasila, sejarah, dan juga kekuatan komunal yang tidak dapat terkalahkan. Dalam Defense Advocate Podcast, official podcast Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kita akan membahasnya secara lebih mendalam bersama dengan narasumber yang tentunya paling kredibel. Tidak lain, tidak bukan adalah staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Tata Negara, Dr. Kris Wijoyo Supandji, SH, MPP. Halo Pak Kris, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik. Baik, selalu semangat ya Pak ya. Betul sekali. Oke, ini untuk Sobat Kemhan sangat menarik untuk disimak karena hari ini kita akan membahas secara lebih mendalam bagaimana kebijakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Pak Syafri Syamsuddin untuk ketatanegaraan dalam pertahanan Indonesia. Betul. Oke, baik, kita akan membahasnya di dalam Defense Advocate Podcast, official podcast Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pertahanan negara adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara Indonesia. Di dalam sistem ketatanegaraan kita, pertahanan tidak hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi merupakan urusan bersama antara rakyat dan pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, Ayat 3 menyebutkan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sementara Pasal 30 menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan semesta adalah strategi pertahanan nasional yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta sumber daya nasional lainnya. Ini berarti, dalam menghadapi ancaman, seluruh elemen bangsa ikut berperan aktif. Presiden sebagai kepala negara sekaligus Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pertahanan. Kementerian Pertahanan menyusun dan menjalankan kebijakan pertahanan negara, dan DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan tersebut. TNI, Tentara Nasional Indonesia, adalah komponen utama pertahanan negara yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tugas utama mereka adalah menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman militer. Namun, kekuatan pertahanan Indonesia tidak hanya bertumpu pada TNI. Pendidikan bela negara, kesadaran nasional, dan partisipasi aktif masyarakat juga merupakan bagian penting dari sistem pertahanan semesta. Karena itu, pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, ia adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, setiap kita punya peran dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Bersama, kita jaga Indonesia. Bersatu, kita kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Defense Advocate, podcast resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Disinilah kita mengupas isu-isu strategis pertahanan negara dari sudut pandang akademik, praktis, dan kebijakan publik. Pada episode kali ini, Sobat Kemhan, kita akan membahas topik yang sebenarnya sangat fundamental, namun jarang dipahami secara menyeluruh, yaitu fondasi filosofis dan strategis penyelenggaraan pertahanan dalam ketatanegaraan Indonesia. Untuk itu telah hadir bersama dengan kita semua di sini narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidang ketatanegaraan dan pertahanan nasional. Dr. Kris Wijoyo Supandji, SH, MPP, staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Tata Negara. Halo Pak Kris. Halo. Pak Kris, untuk menambah semangat kita hari ini, yuk kita salam Bela negara. Oke, Pak Kris ini adalah narasumber kita yang sangat kredibel. Generasi muda ya, yang terlibat langsung dalam proses advisory perumusan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan khususnya dari sisi ketatanegaraan. Saya lebih enak panggilnya Pak Kris atau Mas Kris nih? Cocoknya Mas Kris kali ya. Mas Kris kali ya, generasi muda nih soalnya ya. Mas Kris, sebelum kita membahas lebih mendalam, saya mau Ya. tanya terlebih dahulu. Sebenarnya
Boleh dijelaskan nggak sih apa sih yang menjadi fungsi dan juga tugas utama dari seorang staf khusus Menteri Pertahanan? Terima kasih, Mbak. Jadi kalau melihat secara legal Mmm, formal, tugas staf khusus itu sebenarnya memberikan, saran dan masukan kepada menteri mhm, terkait dengan bidang-bidang yang memang diberikan tugas oleh menteri. Nah, di dalam diskusi saya dengan Bapak Menhan saat pertama kali setelah, saya ambil sumpah, beliau memberikan pesan bahwa saya diminta untuk memberikan masukan dan juga, pandangan yang bersifat strategis, tetapi tidak terjebak dengan taktis-taktis hukum. Nah, saat itulah saya terngiang, Mbak, bahwa sekitar tahun 2003 saya pernah diskusi dengan ada seorang namanya Pak Jenderal Putu Soekarto, dulu pernah dinas di Kemhan sebagai mmm, Irjen tahun 90-an. Tahun 2003 itu beliau cerita bahwa cara bekerja dalam dunia pertahanan itu ada teknis, taktis, strategis. Dan strategis itu waktu saya sekolah Lemhanas, mhm, ada satu buku yang sempat kita bahas waktu di PPRA 64 itu, namanya The Future of Strategy. mmm, Dan bicara tentang strategis itu memang tidak bisa lepas dari tindakan. Tindakan, maksudnya yang taktis itu kan pasti tindakan. Kita melakukan misalnya kalau hukum ya, mengajukan gugatan mmm, gitu ya, mengajukan, diskusi khusus itu taktis. Tapi dia menjadi strategis kalau dia dipikirkan bagaimana dampak dari kegiatan atau tindakannya itu. mmm. Nah, begitu saya merenungkan pas perintah beliau itu harus bertambah strategis, disitulah saya melihat ini harus memberikan landasan yang filosofis. Oke, kalau yang dimaksud dengan landasan filosofis itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, sekarang landasan filosofis ini ada 2 hal, Mbak, yang Mmm, perlu kita perhatikan. Pertama, apa yang menjadi kultur dan karakter bangsa oke, sebagaimana tertuang di dalam proses waktu para founding fathers kita membentuk negara ini mmm, yang tidak lepas daripada sejarah bangsa. Dan yang tidak kalah penting itu adalah apa yang menjadi janji daripada Bapak Presiden mmm, kita yang sangat kita cintai dan hormati dalam Astacita. Dalam Astacita itu, Mbak, ya kalau kita baca secara baik-baik, itu ada nomor satu, yaitu namanya memperkokoh mmm, ideologi Pancasila, hak asasi manusia, dan demokrasi. mmm, Pada tanggal 1 Juni 2025 mmm, saat memperingati hari lahirnya Pancasila, beliau menyampaikan bahwa ada usaha-usaha dari pihak-pihak yang ingin mengadu domba kita mmm, dengan menggunakan narasi-narasi hak asasi manusia dan demokrasi versi mereka. oke, Artinya saat Pak Presiden mengatakan itu, beliau kembali ke Astacita bahwa versi Indonesia itu beda dengan versi mungkin di negara lain atau di kultur lain. oke, Dan itu memang bidang yang saya tekuni di bidang, kenegaraan mmm, di UI, di ilmu dasar. Semangat persatuan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo itu satu selaras dengan bagaimana negara itu harus dijalankan, tetapi value-nya itu kalau menurut Lombard itu, Denny Lombard itu khas Indonesia. Nah, saya menggarisbawahi ya, ada hal-hal dalam ketatanegaraan yang perlu kita pahami. Pertama misalnya masalah kedaulatan ya, iya, yang harus kita lindungi. Kalau Mbak lihat di dalam, batang tubuhnya mmm, Undang-Undang Dasar 45, iya, itu ada 3 kedaulatan. iya, Ini yang menyampaikan bukan hanya saya, ada ahli hukum. mmm, Kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, sama kedaulatan Tuhan, pasal oke, 29. Tetapi kalau Mbak lihat di sila keempat Pancasila yang mmm, ada dalam pembukaan, itu harus dipimpin oleh spiritualnya, iya, hikmat kebijaksanaan. Artinya dia menyatu, oke, tidak boleh terpisah, terpisah atau mmm, terpecah. Nah, kembali ke masalah pertahanan, Mbak. Memang semua warga negara punya kewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan negara. oke, Tapi yang perlu digarisbawahi juga bahwa di dalam undang-undang pertahanan, pertahanan negara itu adalah segala usaha. Jadi segala usaha untuk menjaga supaya kedaulatan, keselamatan rakyatnya tetap terjamin.
Oke, harus ada peran rakyat juga terlibat di sana. Tapi Betul jika kita kembali ke kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ini tidak terlepas dari Astacita yang memang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sendiri. betul. Bagaimana kemudian tantangan dan juga ancaman yang mungkin terjadi terhadap fundamental Astacita? Dan bagaimana kemudian Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia juga harus menghadapinya kalau dari sudut pandang Mas Kris? Jadi, tantangan yang kita hadapi, Mbak, adalah sebenarnya kita dipaksa untuk menjadi bukan diri kita. Oke, itu poinnya ya Mas ya? Poinnya Hmm. terhadap Astacita ini, kita dipaksa untuk bukan diri kita dipaksa untuk berpikir sebagai orang yang sekuler, nggak Ya, bisa. Kita dipaksa untuk berpikir hak asasi manusia itu titik beratnya adalah individu, nggak bisa. oke. Tetapi masuk di sini, Mhm. yang menarik adalah bahwa ada namanya Mbak, tahun 2017 saya menulis buku ya, Ilmu Negara. Ya, Di situ saya mencantumkan tentang namanya pertarungan untuk kekuasaan. Kenapa penting dibahas? Karena negara itu adalah organisasi kekuasaan. hmm, Supaya dia menyatu ini ada namanya kekuasaan. ya, Nah, sebagai organisasi kekuasaan, the fundamental of power struggle itu adalah konstruksi makna, oke. construction meaning Mhm, in the mind of the people. mhm, Negara ini punya meaning apa sih? ya, Apakah negaranya itu komunal atau individual? Apakah negaranya itu spiritual atau dia nggak mau kenal Tuhan misalnya, sebagai ya, institusi, sebagai satu yang berkumpul. Oleh sebab itu ada temuan menarik Mbak, di Fakultas Hukum UI, yang kebetulan saya adalah Ketua Pusat Kajian Hukum ya, Pancasila. Kami tahun 2022 melakukan survei Pancasila hmm, seluruh Indonesia. Nah, di dalam survei Pancasila itu, kami menemukan bahwa lebih dari 90% rakyat Indonesia menolak intervensi asing. oke. Dan di Lebih dari tahun 90%. lebih dari Artinya 90, besar sekali sebenarnya rakyat Indonesia yang sudah sadar akan identitas diri bangsanya begitu ya? betul. Oke, Dan waktu mhm, disurvei apakah Anda merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia? ya, 98% mengatakan ya. hmm, Nah, yang menarik adalah Mbak, hmm, eee, saat itu tahun 2022 itu, 98 tahun pendidikan tinggi hukum waktu itu kita merayakan, rektor dan, dekan Fakultas Hukum membuat suatu statement bahwa yang kita hadapi masalah hukum sekarang adalah narrative and legal warfare. oke, Tapi dalam tatanan bagaimana menghadapi kebijakan, ya, nah saya kira di sinilah sebenarnya yang paling tepat. Kalau sana kan masih akademis ya. oke. Ini menarik. Menghadapinya adalah dengan selalu mengingat bahwa kita memiliki identitas Pancasila, yang harus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya Mas Kris ya. Iya. Ini juga Mas Kris sempat di tahun 2018 pernah memberikan orasi ilmiah HUT ke-53 Lemhanas tentang geopolitik, ketahanan nasional dan kemerdekaan sejati. Dan tadi juga kita bahas, ini di tahun 2017 ya Mas ya, Ya, ilmu negara ya, ya. menulis buku ilmu negara. Bagaimana kemudian jika kita melihat dalam perspektif yang lebih luas dari sisi geopolitik? Apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam konteks geopolitik saat ini? Iya, Mbak. Memang, kalau ini Mmm, bukletnya waktu saya menyampaikan itu, oke. cuman pertanyaan Mbak yang menarik adalah masa kini, ini kan sudah 7 tahun Ya, berlalu. Setelah 7 tahun bagaimana? ya. Nah, Tantangannya berubah ya? eee, berubah banyak Oke. ya, kepemimpinan nasional pun punya orientasi yang saya kira, pun berubah gitu dalam melihat bagaimana geopolitik Mmm, ini. Oleh sebab itu mungkin saya sarikan saja ini ya, esensinya, tetapi coba lihat Mbak, waktu Bapak Presiden itu diwawancara oleh beberapa wartawan ya, ya. mungkin Mbak ngikuti Mhm, juga, terkait tarifnya Trump, oke. Tarif eee, dagang. tarif dagang Ya, yang bikin heboh itu heboh satu dunia. seluruh dunia, Semua terdampak termasuk Indonesia ya? termasuk Ya, Indonesia dan katanya hari ini pun mulai naik lagi. mhm, Nah, itu kan sampai ada, saya ketemu teman-teman di IC ya, mmm, sarjana ekonomi, mengatakan, "Ini nggak ada teorinya, ini gimana Trump melakukan ini?" mhm, Nah, kadang-kadang inilah makanya Bapak Presiden mengatakan dalam diskusi itu, "Kita harus berani berdiri di atas kaki sendiri. oke. Nobody is going to help us." Mhm, Apakah ini berarti Bapak Presiden, mhm, proteksionis gitu ya? ya, Enggak juga, Mbak.
Ternyata di dalam teori-teori hubungan internasional dan geopolitik, ya, itu ada namanya, Mearsheimer, ya. Dia menulis dengan kawannya namanya Rosati. Judulnya How State Think, Bagaimana Negara Berpikir. Nah, dia mengatakan bahwa international politics is dangerous business. Kenapa? Karena kalau di dalam negara itu kita tahu siapa yang berkuasa, kalau negara efektif ya. Tetapi kalau misalnya dalam dunia yang hubungan internasional itu kan masing-masing punya sovereignty. Oke, masing-masing negara. Masing-masing. Sehingga ini dangerous business. Oleh sebab itu dia harus dibantu oleh suatu kerangka teori untuk membaca situasi yang unstable begitu ya. Dan kemudian dia harus punya formulator body, badan atau oleh kepala negara itu yang bisa memutuskan hal-hal yang sifatnya strategis dan penting menyangkut keselamatan negara. Tantangan-tantangan kita hadapi sekarang, ada namanya 3 hotspot, mungkin Mbak ngikuti ya. Ada perang di Ukraine, Timur Tengah, dan di sini pun panas dingin begitu. Ada masalah chip semikonduktor yang di HP kita semua sampai rudal tuh chip, tapi yang menguasai hanya orang tertentu. Begitu juga ada namanya tantangan lingkungan hidup. Nah, ini semua Mbak, kalau kita lihat tantangan geopolitik ini, kuncinya adalah satu. Kita kembali kepada apa yang menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang tadi saya sampaikan. Sama kita bisa menjaga efektivitas negara. Institusi politik negara itu didasarkan pada kultur budaya bangsa sejak awal didirikan. Kultur budaya bangsa. Menarik juga tadi disampaikan Mas Kris bahwa Presiden Republik Indonesia saat ini, Presiden Prabowo Subianto, menerapkan sistem politik bebas aktif, apa kembali lagi juga ke identitas bangsa Indonesia, menekankan pada komunalisme, bahwa semuanya dirangkul begitu, atau seperti apa pandangan Mas Kris? Betul, kalau saya lihat Pak Presiden itu punya pandangan bahwa untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara kita, itu yang dicari itu adalah yang namanya understanding, mutual understanding. Makanya tadi saya sampaikan waktu diskusi tentang geopolitics di Istiqlal, ada Pak Mena, bahwa security itu bukan hanya masalah senjata, tetapi tentang mutual understanding. Dan Bapak Presiden itu kembali kepada value kita, itu mahal. Gitu. Kembali kepada nilai dan identitas bangsa Indonesia ya, dan itu bahkan ternyata tanpa disadari berpengaruh terhadap ketahanan bangsa Indonesia itu sendiri ya, Betul. Mas. Oke, ini Mas Kris juga terlibat dalam Temu Tokoh Nasional, waktu itu bersama dengan Dewan Pertahanan Nasional ya, dan tidak hanya diliput media nasional, tapi juga menjadi perbincangan netizen Indonesia. Dan saat berada di sana, itu boleh dijelaskan nggak sih sebenarnya apa sih peran Dewan Pertahanan Nasional dalam ketatanegaraan Indonesia itu sendiri? Ya, terima kasih. Memang kemarin tuh waktu bertemu dengan tokoh dan semua diliput media, ada beberapa kawan yang lihat gitu ya, "Loh, kok ada di reels videonya?" Wah, dan memang saya tidak sebagai tokoh yang diundang bicara, saya mendengarkan diskusi. Tapi yang perlu dipahami, Mbak, bahwa DPN ini sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sejak berarti 22 tahun sebelum DPN itu ada. Kenapa kemudian DPN ini harus ada? Karena dia adalah bagian daripada untuk menghadapi tatanan geopolitik yang tidak stabil. Fungsinya ada di situ, fungsi utamanya. Fungsinya di situ. Nah, kan institusi negara banyak nih, dia perlu ada yang merangkum begitu menghadapi masalah eksistensi negara. Maka itu kembali ke bukunya Mearsheimer sama Rosato tadi yang How State Think, dia harus ada proses bagaimana secara teoritisnya, kemudian harus ada wadah untuk mengambil keputusan. Ini adalah kenapa pentingnya DPN ada. Dan tugas utama dari DPN adalah bagaimana to keep the state rational in a very chaotic system. Kenapa sistem? Ya tadi itu karena nggak ada sovereignty.
Mas Kris, tadi juga kita sempat membahas bahwa tantangan ini tidak hanya hadir dalam bentuk militer fisik saja, tapi juga ada di mindset, begitu ya. Betul. Ini menarik juga untuk membahas lebih lanjut. Mas Kris ini juga merupakan Ketua Pusat Kajian Hukum dan Pancasila UI, kemudian di Pusjen Stralitbang TNI dan alumnus kohort Unhan. Dan Mas Kris selalu aktif menjelaskan soal defense intellectual management. Sebenarnya apa sih maksudnya secara lebih dalam dan bagaimana kemudian kaitannya dengan generasi muda saat ini, terutama Gen Z? Bagaimana, Mas? Iya, terima kasih Mbak Etra. Memang defense intellectual management ini adalah suatu konsep yang orisinal dari Bapak Menhan. Iya. Nah, apa itu defense intellectual management? Setelah saya membaca tulisannya Bapak Menhan, ternyata defense intellectual management itu adalah suatu sequence bahwa seseorang itu dia harus punya pendidikan formal Oke. yang kredibel, Hmm. tidak bisa dipertanyakan. Kedua, dia mau melakukan penugasan-penugasan yang menunjukkan bahwa skill yang dia miliki itu betul-betul bisa satu bermanfaat pada profesinya, profesional, Hmm. tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat Oke. sebagai bangunan negara. Hmm. Dan yang ketiga itu sosok ini atau individu ini harus memiliki keinginan untuk terus mengupgrade diri. Oke. Nah, Pak Menan menggarisbawahi bahwa 3 ini tidak ada artinya kalau tidak memiliki namanya daya tahan. Oke. Baik dalam tekanan yang berat maupun godaan, Ya, harus ada resilient di situ. resilient. Godaan kesenangan, godaan apa-apa, dia tetap fokus tahu bahwa tugasnya adalah melindungi negara. Ini menarik juga untuk membahas kenapa sih yang dirasa itu krusial, begitu ya, penting ada di generasi muda, gitu. Apakah memang tadi ada kecenderungan bahwa generasi muda masih belum bisa sadar sepenuhnya dan percaya akan identitas bangsa Indonesia atau seperti apa Mas Kris melihatnya? Nah, ini Hmm. menarik. Hmm. Jadi waktu tahun 2013 Mbak, saya itu mengikuti namanya Indonesia 2045 Scenario. Hmm. Jadi kita skenario building, dibuat oleh Lemhanas. Waktu itu saya baru selesai dari, Lee Kuan Yew School. Di Lee Kuan Yew School saya belajar scenario building tapi teoritis. Nah prakteknya itu waktu di Lemhanas itu. Ya. Dan ternyata nggak mudah. 3 tahun kita buat itu Mbak, baru bisa launching. Oke. Nah dalam scenario building itu Mbak, itu bukan negara itu nanti jadi baik, buruk, Ya. atau tengah-tengah hasilnya. Tapi melihat driving force, faktor-faktor yang menentukan di hadapan kita kalau mau 2045 itu apa. Hmm. Yang menjadi warning. Jadi skenario itu fungsinya menjadi warning. Jadi kalau dikatakan apa yang diskenariokan tidak terjadi, justru berarti warningnya tercapai. Oke, ya. Nah, salah satunya faktor itu geopolitik, ya, ekonomi, lingkungan hidup, demografi. Ya. Pertanyaan Mbak masuk yang ke demografi. Oke. Jadi sikap perilaku bangsa itu ada pergeseran berdasarkan demografi rakyatnya. Nah, yang kita hadapi yang Mbak sampaikan ini, mahasiswa-mahasiswa saya, itu adalah generasi yang bayangkan mereka lahir waktu saya sudah, lulus gitu ya. Ya. Mereka lahir sudah digital misalnya. Ya. Perilakunya beda, tetapi tantangan untuk menjaga tegaknya negara ini kan sama. Ya. Iya kan? Jangan sampai mereka itu tadi yang disampaikan oleh Pak Menhan, terlena oleh instrumen. Oke. Tapi lupa bahwa instrumen itu mencerminkan diri mereka. Ya. Artinya apa? Gak bisa kalau defense intellectual management-nya dibangun sungguh-sungguh terus dikasih teknologi. Ini harus ininya dulu, baru teknologi itu Datang. sebagai instrumen. Dan kondisinya saat ini karena generasi muda saat ini sudah sangat native gitu ya dengan teknologi. Betul. Mereka yang menjadi aktor penting atau yang krusial begitu ya untuk diinternalisasikan terlebih dahulu mengenai intellectual defense management ini dibanding dengan anak yang usia yang lebih dini begitu ya Mas ya? Betul, betul. Oke, ini juga menarik kita membahas hal yang lebih luas lagi kembali ke tadi kita membahas di tataran mindset dan juga ideologi. Ya. Kalau misalnya kita membahas mengenai kerjasama sipil dan juga militer karena Mas Kris ini kan juga
sering begitu ya memberikan kuliah, kemudian ada di Sesko AU dan juga kajian di Unhan juga, dan terlibat dengan diskusi-diskusi mengenai kerjasama militer dan sipil. Bagaimana kemudian Mas Kris melihat dinamika revisi Undang-Undang TNI yang saat ini menjadi polemik begitu ya, tidak hanya di media, tapi juga netizen Indonesia yang membicarakannya masih heboh sampai dengan saat ini? Iya, Mbak, saya sih sebenarnya satu sisi itu positif. Hmm, Artinya kalau heboh itu masyarakat punya kepedulian. ya. Kalau Artinya ada perhatian, warning begitu ya, ada heeh, perhatian. ada Oke, perhatian. ya. Yang menjadi concern saya sebenarnya sikap batinnya, sikap Oke. batin daripada perhatian itu. Sikap batin apa itu maksudnya, Mas? Sikap batin itu apa yang menjadi mendorong orang punya perhatian. Oke. Ada 2 yang besar, Mbak, ya. Hmm. Saya coba Motivasinya gitu ya maksudnya? motivasinya, Oke. nah mungkin itu Mhm. lebih pas ya. Iya. Nah, apa yang menjadi motivasi Mhm. atau sikap batin itu ada 2, Mbak. Mhm. Ada yang karena dia cinta negaranya atau karena hostility, Iya. ada kebencian. Nah, itu yang harus kita waspadai. Hmm. Kenapa? Karena kalau dasarnya hostility, itu adalah pasti ada pihak-pihak yang memang mendrive supaya negara kita ini tidak kohesif, Oke. Ada kepentingan lain di luar sana kepentingan gitu? lain. Ya. Yang tadi ditolak oleh survei, masyarakat yang kami survei, bukan survei yang menolak, Ya. tetapi masyarakat yang kami survei menolak kepentingan intervensi. Oke. Oke. Saya pernah diskusi, Mbak, dulu dengan orang Australia. Dia bilang, "Oh, kalau kami tentara itu di barak." Barak ya. Nggak ada tentara udah teritorial. Ini mereka yang ngomong ya, saya ingat bisa salah bisa enggak. Ya. Tapi kalau di Eropa, Mbak, di Prancis, itu militer menegakkan hukum. Oke. Ada namanya gendarmerie, Hmm. itu polisi militer. Ya. Jadi yang satu kulturnya itu, dia memang nggak ada urusan dengan civilian, Hmm. tapi di Prancis tuh ada yang dia menegakkan civilian, polisi militer, gendarmerie. Kalau polisi nasional ada di kota-kota, gendarmerie itu di kabupaten-kabupaten. Hmm. Oke. Nah, Indonesia apakah model Australia atau model Prancis? Ya. Bukan dua-duanya, Mbak. Kita punya model kita sendiri. Model-model sendiri. Ya. Kenapa? Karena kalau gendarmerie itu filosofi Napoleon menaklukkan, terus melakukan aksi polisi. Ya. Di situ dia memberikan ketentraman, dia ini. Kalau Indonesia, rakyatnya ini yang menjadi tentara, makanya tentara rakyat. Oke, tentara rakyat. Artinya ada kedekatan juga ya antara Dia lahir dari rakyat dan menyatu. lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Iya, itu nggak bisa kemudian pakai militerisme balik ke barat, beda filosofinya. Beda filosofi. Dan ini sepertinya juga tampak di presiden kita, Presiden Prabowo Subianto yang kemarin bahkan di Hari Buruh karena dengan background tentara itu ya, Mmm, hadir dan menyapa langsung masyarakat Indonesia, yaitu bukti bahwa bahkan dari presidennya sendiri ingin menunjukkan ada kedekatan antara tentara dengan rakyat. Begitukah, Mas? iya Heeh. betul. Jadi beliau ini memang dulunya tentara aktif Mhm. begitu ya. Mhm. Dan kadang-kadang kalau ngelihat Hari Buruh ini kan sepertinya bertentangan dengan pemerintah. Tapi beliau mungkin seingat saya Mhm. adalah presiden yang dalam saya hidup dari zaman Pak Harto dulu ya. Iya. Eee, Seingat saya presiden yang betul-betul datang di Hari Buruh tuh dan bicara dengan Iya. bercanda, Mhm. itu beliau. Nah makanya Mbak, ini saya juga bingung ya, kemarin saya tuh lihat peta Mbak, Iya. tentang aksi penolakan terhadap, revisi Undang-Undang TNI, Mhm. itu di beberapa kota, kebanyakan dari mahasiswa. Tapi di saat yang bersamaan, Mhm. silahkan dicek benar nggak metodenya dan sebagainya. Survei Indonesian Political Opinion Mhm. menunjukkan 92% lebih Ya. responden Indonesia itu percaya pada institusi TNI loh. Oke, ada 97, kepercayaan. 98 tuh ke presiden, tapi TNI itu 92. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, ini intelektual ini tadi masuk defense intelektual, Iya. who are they represent? Siapa yang diwakili oleh Iya. mereka? Nah, oleh sebab itu ini harus hati-hati. Saya kira pemerintah Pak Prabowo termasuk juga Bapak Menhan terkait ini tidak alergi masukan, tetapi Oke. apakah ini didasarkan tadi hostility Iya. atau spirit membangun? Jangan sampai Oke. kita dipecah belah.
Harus ada kesadaran dari kaum intelektual untuk jika ingin memberikan masukan atau input kepada pemerintah harus berdasarkan kepada identitas kebaikan bangsa, begitu ya. Betul. Mas, ini jika kita berbicara terkait dengan pertahanan, pasti tidak jauh kaitannya juga dengan ekonomi karena semuanya itu hand in hand atau saling berkaitan. Mhm, Kalau misalnya berbicara terkait dengan konteks perekonomian nasional dan juga pertahanan, bagaimana mhm. kemudian Mas Kris melihat kaitannya terhadap perkembangan kemandirian industri pertahanan di dalam negeri? Ya, Mbak, jadi, memang betul hand in hand karena kalau Pak Menhan selalu mengatakan pertahanan dan ekonomi itu back to back, saling Ya, mem-backup. Ibarat kaki kanan, kaki kiri ini beda kanan kiri, tapi kalau nggak ada nggak ada satu, satu pincang. nggak bisa jalan. Ya, Nah, oleh sebab itu kita harus lihat secara nature ya. Jadi kalau menurut Fukuyama hmm, sebagai ahli, politik dan juga saya kira di ilmu negara kita juga bedah, itu kalau politik itu dia adalah masalah recognition. ya, Dia itu tidak bisa ditawar. hmm, Nah, oleh sebab itu Mbak, saya ingin menyampaikan salah satu pesan yang perlu kita paham semua, supaya kita tidak terjebak isu, militerisme tadi yang sudah saya sampaikan. ya, Pak Dimas Besar Sudirman pernah menyampaikan tahun 48 hmm, Mbak, bahwa, "Anak-anakku tentara Indonesia, kamu bukanlah serdadu sewaan, hmm, tetapi prajurit yang berideologi, hmm, yang sanggup berjuang dan menempuh maut untuk keluhuran tanah airmu. hmm, Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan di atas himpunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun. Berjuanglah terus, insya Allah Tuhan melindungi perjuangan suci kita." Jadi saat bicara politik saja, makanya tadi kedaulatan kita, sistem kenegaraan kita itu demokrasi yang ya. tidak sekuler, itu dikatakan bahwa karena kita nggak ada keyakinan. Ada Nah, belief di situ ya. ada belief di Ya, situ. Nah, kalau ekonomi itu adalah bagaimana kita tadi itu, kemakmuran, hmm, kedaulatan menentukan siapa yang ya, mendapatkan manfaat. manfaat. Nah, dalam hal ini Mbak, yang perlu kita pahami, tadi saya menyebutkan tentang rakyat Indonesia menolak intervensi asing. Ya, Terkait dengan sistem politik, saya dan Pusat Kajian Pancasila waktu itu memetakan ada 2 nih dari kaki, sisi ekonomi, sisi sistem kenegaraan. Intervensi itu lahir untuk melakukan gangguan terhadap social cohesion, kohesi sosial diganggu. Contoh, ada di dunia hukum tuh buku judulnya Indonesian Law, ditulis oleh profesor asing. Dia nulis jelaskan hukum Indonesia bagus gitu, tapi pas dia cerita Pancasila di depan, dia bilang, "Pancasila itu dasar negara yang nggak jelas." Jadi kalau orang Indonesia pergi ke negara itu belajar, oke. kita jadi Ada, nggak ya, yakin benar nggak sih Pancasila. ya, Padahal negara-negara yang mengadopsi sistem yang dijual oleh kelompok-kelompok ini, ya, itu banyak juga nggak bertahan lama. Kita punya indigenous system, tapi mulainya itu diserang adalah social cohesion, itu intervensi asing harus kita waspada. oke. Di sisi ekonomi, itu yang selalu diganggu adalah masalah eksternalitas negatif, yaitu yang dicari gitu ya, eee, apa sumber-sumber ekonomi kita yang misalnya merusak alam, merusak Hmm, kesehatan. Wah ini berbahaya, ya, tapi ini kan harus dikelola ya, eksternalitas negatif, jangan ditiadakan. Misalnya kayak sawit dianggap, merusak lingkungan, padahal dia hmm, memberikan lapangan kerja, memberikan pemasukan negara. Atau misalnya, seperti tembakau dikatakan bahwa dia merusak kesehatan, tapi cukai ini menggantikan gimana? Siapa yang bekerja? Itu tugas negara adalah memastikan ya, ini semua harmoni. ya. Dan itu saya tulis, beberapa kali di op-ed ya, artikel baik di Kompas, Ketahanan Pangan dan itu, terus di Bisnis Indonesia sampai di Media Indonesia. Hmm, Nah, terkait pertahanan tadi Mbak, ekonomi ini, ada kaitan sedikit nanti ke industri pertahanan, bahwa kalau kita mau kuat memang kita harus punya industri pertahanan yang kuat. ya, Tapi industri pertahanan itu harus disupport oleh ekosistem ekonomi yang maju. Oleh sebab itu ekonomi kita harus punya pemasukan yang cukup, tidak terganggu, masyarakatnya bekerja, sehingga bisa berpendidikan untuk mensupport ini. Nggak bisa kita hanya copy. Ini adalah masalah segenap usaha untuk menjaga kedaulatan bangsa. Segala usaha. Seberapa penting kemudian Mas Kris melihat peran masyarakat sipil dalam kerangka pertahanan negara? Nah, Hmm, Mbak, eee,
peran masyarakat sipil itu saya melihatnya begini, memang kemarin waktu diskusi yang, di DPN, saya lupa siapa yang menyampaikan, tapi kurang lebih masyarakat sipil, banyak melakukan kajian-kajian, masyarakat sipil, masalah pertahanan, masalah demokrasi dan HAM. Saya kira itu suatu hal yang positif dan harus kita bangun terus komunikasi. Tetapi tetap harus ada garis yang jelas nih, ya, bahwa dasar value-nya itu kita Pancasila. Ya. Hak asasi dan demokrasinya nih Pancasila ini, gitu. Nah, oleh sebab itu, saat itu tegas dan jelas, maka peran mereka adalah bagian daripada konsep pertahanan rakyat semesta. Sisa income mereka bagian. Tapi kalau misal ternyata mereka enggak, saya mau value-nya beda dan sebagainya, kita harus beritahu. Ya. Loh, ini yang mau dibela siapa sih? Value kita, ya, atau apa? Oke, harus selalu diingat nilai identitas Iya, sebagai bangsa Indonesia. Jika betul. kita berbicara dalam skop atau lingkup Kementerian Pertahanan, Ya. kemudian bagaimana cara menjembatani antara kebijakan strategis dan ketentuan tata negara? Nah, Kementerian Pertahanan sebagai institusi, lembaga negara yang bertugas, punya tugas pokok menjaga kedaulatan negara, itu punya tugas untuk memastikan bahwa semua kebijakan strategis dilaksanakan agar kedaulatan negara tetap tegak. Contoh Mbak, yang menjadi cukup pertanyaan ya kami di dunia hukum. Kemarin ada Perpres terkait Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Ya. Itu kan dijalankan oleh, motornya itu kejaksaan. Ya. Tapi kenapa kok Bapak Menhan di situ sebagai ketua dewan pengarah? Kenapa ada Kemhan? Orang tanya. Ya. Kenapa? Saya bilang, karena begitu sudah penegakan hukum, itu di dalam bangunan tadi yang Fukuyama, ada politik negara, ada yang namanya ekonomi. Walaupun kawasan hutan ini dipakai peruntukan ekonomi, begitu dia ada pelanggaran hukum dan harus tegakkan, itu sudah masalah, kredibilitas negara dan di situ ada masalah kedaulatan. Makanya tetap pelaksanaan penegak hukum, tapi, dari Kemhan, dari Bapak Menhan, supervisi supaya betul-betul kedaulatan itu dijaga. Ini salah satu kebijakan strategis. Karena ini masalah terkait ketahanan pangan di situ, Ya. terkait penyediaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan hidup. Ya. Jadi oleh sebab itu ini salah satu poin yang saya kira strategis. Tidak langsung masalah pertahanan, tetapi ini menyangkut kedaulatan. Banyak lain-lain lagi yang saya kira perlu dilihat. Jadi masyarakat jangan kemudian melihat mudah, berpikir, "Oh, ini ada difungsi." Cara pandangnya bukan begitu. Ya. Tetapi ini adalah bagaimana fungsi negara memastikan harmoni dalam penegakan itu terjaga. Iya, sangat strategis karena menyangkut kedaulatan negara secara keseluruhan, begitu ya Betul. Mas ya. Kemudian ke depannya, apa sebenarnya yang menjadi strategi untuk memperkuat legalitas dan juga legitimasi pertahanan dalam tata negara Indonesia? Kita kembali ke value kita, Ya, oke. Pancasila, Mbak. Ya. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang tidak lepas dari sila-sila lainnya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial. Tapi menyelenggarakan negara disilakan Mbak, musyawarah mufakat. Pak Presiden tuh bulan April kemarin yang tadi nyambung yang waktu Trump itu, waktu itu kan juga banyak, suara-suara kritis dan sebagainya. Beliau menyampaikan loh, "Saya itu siap berdialog dengan siapapun." Bahkan datang ke Hari Buruh, setelah itu kan beliau datang. Tapi ingat, ya, role-nya harus betul-betul berpikir untuk keselamatan bangsa. Artinya ini value-nya nih. Nah, Bapak Menhan saya lihat beliau sangat aktif komunikasi dengan siapapun. Yang strategis-strategis tentunya ya, karena jangkauannya kan keselamatan bangsa dan negara. Sehingga untuk strategi ke depan untuk memperkuat legalitas, lebih tepatnya sih, bagaimana masyarakat menjadi paham dan betul-betul tahu apa yang menjadi kepribadian bangsa untuk eksistensinya. Itu kita harus banyak melakukan musyawarah,
dimulai dari kalangan intelektual, mereka harus sadar bahwa mereka punya peran penting. Oke, baik Mas Kris, terakhir nih closing statement. Bagaimana apa yang bisa diberikan kepada generasi muda untuk bisa berperan aktif mempertahankan identitas bangsa sebagai wujud pertahanan Indonesia, terutama dari sisi ketatanegaraan. Closing statement-nya. Ya, jadi rekan-rekan semua, generasi muda yang banyak dari rekan-rekan semua berinteraksi dengan saya di kampus. Saya banyak belajar dari generasi rekan-rekan semua, karena usia kita juga nggak jauh. Oleh sebab itu, mari kita sebagai bangsa saling belajar untuk saling memahami, karena kita semua memiliki tugas sejarah, yaitu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila yang merupakan kristalisasi dari peradaban bangsa itu betul-betul hidup dalam kehidupan bernegara kita. Itu adalah bagian dari menjaga kedaulatan, tugas kita bersama. Dan demikian Sobat Kemhan, pembicaraan kita, diskusi kita dalam Defense Advocate Podcast resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih banyak Mas Kris sudah berbagi, dan kita di sini juga sama-sama belajar bahwa untuk menjaga kedaulatan negara harus juga dimulai dengan mempertahankan arah berpikir kita ya, melakukan Ya, konsolidasi nasional dan juga tetap menyadari atau memiliki kesadaran penuh filosofis nilai sebagai bangsa Indonesia. betul. Saya Indra Pramaskara pamit undur diri, sampai jumpa dalam podcast edisi berikutnya. Terima kasih dan salam bela Bela negara. negara.